Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai eh, soal hukum dua Kirchhoff ya. Jadi hukum dua Kirchhoff ini diterapkan ketika rangkaian itu tidak sederhana, rangkaian seri dan paralel. Maka di sini ada soal yang kita berikan, ada rangkaian listrik seperti pada gambar ini ya, yang terdiri dari R1 4 ohm, R2 2 ohm dan R3 4 ohm ya. Lalu GGL GGL listriknya atau sumber tegangannya E1 4 volt dan E2 2 volt ya. Seperti pada gambar. Lalu kita diminta berapakah kuat arus masing-masing hambatan dan besar daya pada hambatan R3. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus membuat titik-titiknya tadi itu yang titik A, B, D, B dan C ya. Nah ini dia. Titik A, B, C, C-nya D, E, F, G ya. Ini dia. Lalu karena di sini kita lihat bahwa kutub positif E di sini arahnya dari G ke A, maka kemungkinan arus mengalir dari menuju A ya, dari G ke menuju A ya. Maka di sini kita buatkan I1-nya area kemari ya. Lalu kita buat juga dengan cara yang sama, I2 kemungkinan arahnya kemari karena kutub positifnya itu dari G ke F harusnya kemungkinan mengalirnya ya. Oke, lalu kita pilih lob. Lob itu satu putaran ya, satu putaran dalam titik-titik yang kita tinjau ya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, terserah kita ya. Nah, kita misalkan lob 1 itu adalah dari titik G, A, B, D kembali ke G, itu satu lob ya. Maka kita akan ketemu dengan besaran tegangan dan besaran muatan, besaran hambatan ya. Nah, baru nanti kita bisa terapkan ke hukum Kirchhoff-nya ya. Lalu kita pilihlah arah lobnya ini mungkin kemari ya, lintasan kita. Nah, kita usahakan searah dengan arah arusnya gitu ya. Jadi mungkin kemari. Lalu yang sama dengan cara yang untuk lob kedua juga kita arahkan arahnya kemari ya, berlawanan jam-jam ya. Berarti dari G, F, E dan D kembali ke G ya. Oke, selanjutnya kita bisa terapkan ke hukum dua Kirchhoff untuk mencari berapa besar arus pada hambatan masing-masing itu ya. Maka dari hukum dua Kirchhoff itu kita sudah tahu bahwa sigma tegangan itu jumlahnya sama dengan 0, atau kalau kita rinci ada dua sumbernya di sini, yaitu sumber GGL-nya sendiri dan sumber dari tegangan yang dihasilkan oleh hasil kali arus dengan hambatan R1 atau hambatan masing-masing ya. Tapi ada perjanjian tanda yang perlu kita pahami karena kita ini perlu memahami itu, maka ada yang perlu dilihat ketika nanti arah arus searah dengan arah lob, maka penurunan tegangan ya, I kali R-nya itu negatif. Lalu ketika nanti kita bertemu dengan kutub negatif dari si GGL itu, maka itu kan menaikkan tegangan ya. Ini kutub negatifnya, ini kutub positifnya, berarti naik, maka GGL-nya itu bertanda positif ini ya. Berarti begitu sebaliknya. Maka persamaan dua Kirchhoff itu untuk lob 1 kita terapkan bahwa sigma GGLE sigma I kali R sama dengan 0 ya. Maka kita bisa peroleh sebenarnya itu kita hitung itu E1-nya yang positif, betul ya. Lalu karena ada penurunan tegangan dari I-nya ini I1 ya, I1 dikali dengan R1 ya. Lalu ditambah nih, ini dikurang ya, nggak dikurang, penurunan tegangan juga I3 dikali R3 sama dengan 0. Jadi kalau kita pindahlah hambatannya ke sebelah kanan ruasnya, maka persamaannya kita peroleh ini ya. Oke, I1 R1 ditambah I3 R3 sama dengan I1. Lalu kita substitusi harga dari nilai R itu adalah R1-nya 4, R3-nya adalah 4, dan E-nya juga 4 ya. Maka
kita bisa masukkan jadi 4I1, 4I3, dan sama dengan 4 ya. Lalu kalau sama-sama kita bagi 4, ini hasilnya jadi I1 tambah I3 tambah sama dengan 4. Ini persamaan satunya di lob 1. Baik, untuk lob kedua, ya, untuk lob kedua, kita bisa terapkan dari titik G, F, E, D. Kembali lagi ke G dengan arah lob itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Maka kita bisa peroleh sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 dari hukum 2 kecil tadi untuk loop 2. Maka dengan cara yang sama kita ketemu dengan kutub E2 di sini, berarti E2-nya positif. Lalu di penurunan tegangan dari I2 R2, juga penurunan tegangan dari I3 R3, ini sama dengan 0 ya. Hingga kalau kita pindahlah I-nya ke ruas sebelah kanan, maka kita perolehlah persamaan yang kedua ini ya. Lalu dengan substitusi persamaan ya hasil hambatannya itu, maka kita masukkan I2 R2-nya adalah 2, R3-nya 4, maka sama dengan 2 I-nya, maka kita bagi 2, hasilnya adalah I2 ditambah 2I3 sama dengan 1 ya, itu persamaan 2. Untuk persamaan ketiganya kita gunakan hukum ya satu Kirchhoff. Nah, ini dia. Satu Kirchhoff itu ya. Bahwa sigma arus yang menuju di cabangnya di sini D, itu sama dengan sigma arus yang keluar di cabang. Berarti yang masuk itu I1 yang dengan I2, yang keluar adalah I3 ya. Kalau kita substitusi hasilnya berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. Sehingga kalau kita rubah I2 sama dengan I3 kurang I1. Kenapa harus kita rubah itu? Ini adalah persamaan linear dalam matematika 3 variabel X, Y, Z ya. I1, I2, I3. Maka di sini ada I1, I3 di persamaan 1, dan di sini ada persamaan I2, I3. Maka harus salah satu kita rubah persamaan itu supaya mengandung 2 variabel saja, baru bisa kita eliminasi. Sebenarnya kalau 3-3 bisa juga, cuman agak repot ya. Nah, jadi kita jadikan 2 variabel. Baik, nah, caranya berarti kita substitusilah persamaan 2 ini, atau kita persamaan 3 ini ke persamaan 2 ya, supaya kita dapat persamaan baru ya. Nah, ini dia. Dari persamaan 2 kita tulis I2 ditambah 2 I3 sama dengan 1, maka kita masukkanlah I2-nya I3 kurang I1 ditambah 2 I3 sama dengan 1, maka kita hasilkan, coba dilihat di sini, berarti I3-nya di sini 1 ditambah 2 berarti adalah 3 I3 ya. Ini dia 3 I3, lalu negatif karena dikurang I1 tadi ya, sama yang 1. Ini persamaan 4-nya. Baik, persamaan 4 ini sudah memiliki 2 variabel sama dengan persamaan 1, yaitu I1, I3. Maka nanti kita bisa peroleh I1 atau I3. Caranya dengan apa? Ya, benar sekali ya. Dengan mengeliminasinya ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa eliminasi nih persamaan 1 dan 4. Kita tulis persamaan satunya I1 tambah I3 sama dengan 1. I1 ditambah min I1 tambah 3I3 sama dengan 1. Maka dengan cepat kita eliminasi bahwa ini kan negatif ya. Ini negatif, positif, berarti kita jumlah supaya kita hilangkan satu variabel, dapatlah berapa besar I3, berarti 4I3 sama dengan 2, I3-nya sama dengan 0,5 ampere. Lalu bagaimana kita menghitung I1 dan I2? Ya sudah, dari persamaan 1 kita dapat nanti I1, atau dari persamaan 2 nanti kita dapat I2 gitu. Jadi atau 3 persamaan awal tadi kita bisa peroleh ya. Baik, kita cari dulu berapa besar I1. Dari mana? Ya, dari persamaan 1. I1 tambah I3 sama dengan 1. Tadi udah dapat kan berapa besar I3? Ya, 0,5. Berarti kalau begitu I1 ditambah I3 0,5 sama dengan 1, maka I1-nya menjadi 0,5 juga ya. Ya, dari hukum Kirchhoff tadi, kan kita sudah tahu kalau I1 tambah I3 sama dengan I1 tambah I2 sama dengan 3, maka sebenarnya kita sudah tahu berapa besar I2. Ya. Berarti I2-nya 0,5, I1 ditambah I2 sama dengan 0,5 juga. Berarti I2-nya berapa? Ya, benar sekali 0 ya. Maka kita substitusilah I2 tadi, ternyata I2-nya 0 ya. I2-nya 0. Kita dari persamaan 1 boleh.
dari persamaan 2 juga boleh ya. Ini persamaan 2 ya, bukan persamaan 1 ya. Kita hapus dulu ini persamaan 2 ini. Oke, persamaan 2. Persamaan 1 juga boleh, nanti garis hasilnya juga persamaan 2 aja ya, persamaan 1 nggak bisa karena dia ini I1 dengan I3. Baik. Berarti I2-nya 0. Ya, udah selesai ya. Kalau I2-nya 0 ya. Nah, sekarang yang ditanya lagi I1-nya sudah dapat, I2-nya juga sudah dapat, maka yang di pertanyaan terakhirnya itu berapakah besar dari daya pada F3. Oke, I3-nya sudah dapat, berarti daya itu kita bisa definisikan dari persamaan V di R3 I kuadrat kali R ya. Berarti I kuadrat 3, I3 kuadrat ditambah dikali dengan R3, berarti 0,5 itu kuadratnya adalah 0,25 atau seperempat dikali 4 berarti 1 watt. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang hukum 2 Kirchhoff ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi ini ya. Terakhir ya.